Partai Umat membuat pengakuan yang mengejutkan di hari pertama gelaran Rakernas partai itu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Pasalnya, di tengah sorotan terhadap penggunaan politik identitas, partai yang didirikan Amin Rais ini justru tegas mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan model politik jenis itu selama berkiprah di jagat politik nasional. Partai Umat untuk itu akan menata perjuangannya dengan memulai langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Partai Umat akan menggalakkan pengkaderan untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya, yang bebas dari rasa inferior maupun superior, yang bebas dari rasa takut kepada selain Allah, dan siap memperjuangkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan juga al-amru bil adli wa nahyi 'anil dzulmi, tegakkan keadilan lawan kezaliman demi mencapai ridha Allah SWT. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, kita ini semua katakanlah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kedua, Partai Umat akan membangun organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi, serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antar kader yang solid dan konsisten. Ketiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latar yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Dalam etika yang situasional, ini adalah proyek besar sekularisme yang mengundang agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Jadi politik identitas di Indonesia atribusinya, ya nisbatnya itu semata-mata kepada agama, dan kita tahu agama Islam. Ini suatu yang salah. Ya. Pertama berangkat sosial. Tapi oke lah, kita masuk ke sana. Justru di sini ya, kita momen ingin menyampaikan, pikiran-pikiran ya, untuk balancing ya, untuk mengcounter itu semua. Bagaimana kalau kita memisahkan agama, nilai-nilai agama, moralitas agama, sedangkan nilai-nilai moralitas agama itu memberikan ya referensi yang absolut, yang permanen, yang tidak pernah berubah lintas zaman, lintas generasi. Kemudian kalau kita pisahkan dari politik, maka politik kita menjadi politik yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif, yang situasional, ya, etika-etika yang situasional. Jadi di sini benar, nanti di sana salah, nggak apa-apa selama membawa keuntungan buat saya. Di luar negeri sana benar, ya LGBT, kemudian dibawa ke sini, oh ya di sana juga benar, selama menguntungkan buat saya ambil. Jadi ini relativisasi moralitas dan etika sangat berbahaya, dan kita sampaikan bahwa ini adalah proyek besar sekularisme. Jadi narasi politik identitas di Indonesia ini ditunggangi proyek besar sekularisme. Nah kemudian maka kita sebagai counter argumen kita sampaikan Partai Umat dalam hal itu adalah politik identitas. Selanjutnya kita lihat narasi bahwa jangan melakukan politik di masjid. Itu sebenarnya narasi lanjutan yang sama juga menyesatkan. Padahal masjid itu dibuat pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu hijrah, yang pertama didirikan masjid, pusat pendidikan, ya, pusat untuk gagasan-gagasan, pertukaran ide-ide cemerlang itu ada di masjid. Ya. Baru kemudian mendirikan pasar.
Ya, jadi harus bisa dibedakan politik gagasan dan politik provokasi, harus bisa dipisahkan politik persatuan dan juga politik segregasi. Itu yang nampaknya mereka rancu. Asal politik tidak boleh di masjid karena dikira adalah politik yang memecah, yang segregasi, yang kemudian berkata yang tidak baik dan seterusnya.